Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi sebentar lagi ya, secara syariatnya kita akan memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sebentar lagi, tapi belum. Jadi biasanya umat-umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengadakan suatu iktikaf di masjid selama 10 hari dengan tujuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka secara syariat jangan dinafikan. Memang itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tarik kepada hakikat ke diri untuk menjadi pelajaran bahwa iktikaf itu apa sebenarnya, kemudian tujuan yang sebenarnya itu apa, pada diri apa, kemudian yang dituju itu sebenarnya apa. Jadi iktikaf itu apa dulu? Iktikaf itu adalah menyengaja berdiam diri di masjid untuk mengerjakan suatu amalan-amalan sunnah, untuk mutabaah, untuk tasyabuh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara zahir dilakukan lebih bagus, afdol, secara batinnya juga dilakukan. Jadi tubuhnya iktikaf di masjid misalnya 10 hari, kemudian batinnya juga iktikaf berdiam diri di masjid hakikat. Pikiran dan perasaannya itu berdiam diri di masjid. Makanya masjid itu bentuk kubahnya itu seperti seperti segitiga di sini. Nah, ini ibarat hakikat. Nah, di dalam masjid itulah engkau berdiam. Disitulah engkau iktikaf. Nah, iktikafnya secara hakikat di sini bukan hanya 10 hari. Dan tujuan iktikaf ini, pikiran dan perasaan ini disimpan ke dalam masjid, didiamkan ke dalam masjid hakikat itu, di dalam masjid itu. Nah, untuk menemui Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Yang dimana ketika orang menemukan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kegelapan, kezoliman, zulumat, bisa dikatakan. Qadar itu bisa dikatakan ketetapan Allah. Maksudnya apa mas? Kok tidak nyambung? Laila itu malam, malam yang dimana ketetapan Allah itu terjadi. Nah, intinya Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kenapa 1000 bulan? Saking indahnya, saking luar biasanya Lailatul Qadar itu, maka dikiaskan dalam bentuk di syariat mengatakan bahwa ketika malam Lailatul Qadar terjadi itu bunyi jangkrik itu diam, sunyi senyap. Bahkan angin-angin itu sepoi-sepoinya itu tadi kayak diam begitu, seperti seolah-olah terhenti. Suara jangkrik tidak berbunyi, burung-burung dia sepi, hening betul-betul. Diam. Suasana itu secara zahiriyah itu diam. Dan banyak lagi tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab. Itu secara syariat. Namun Lailatul Qadar secara hakikat dialah yang menemukan tubuhnya Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana bang? Ya, dia menemukan ketetapan Allah yang dimana Lailatul Qadar ini itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Jadi Lailatul Qadar inilah tubuhnya Allah Ta'ala, tubuhnya zat mutlak, hakikat Muhammad awal. Nah, di mana itu? Nah, ketika dia mampu mendiamkan iktikaf di masjid hakikat, dianya, pikiran perasaannya mengiktikafkan di masjid hakikat, maka dia akan, kalau dia beruntung, insya Allah dia akan menjumpai Lailatul Qadar yang dimaksud itu. Lailatul Qadar itu wajhullah. Itu kuncinya. Lailatul Qadar itu wajhullah, saudara-saudara. Zat Allah. Itulah tujuan orang iktikaf, berdiam diri di masjid untuk menemui Lailatul Qadar. Makanya dikiaskan hening, sepi,
Suara-suara angin-angin sepoi-sepoi tadinya agak kencang kemudian agak tenang. Hewan-hewan juga agak tidak terlalu berisik malam itu. Bahkan dikatakan suasananya itu seperti remang-remang. Ini suasana hening. Nah, ini secara syariat. Hening di sini diam sediam-diamnya, itulah tubuhnya zat mutlak. Jadi yang dikatakan Lailatul Qadar secara hakikat itu wajhullah. Nah, siapa yang menemukan wajhullah, zat Allah itu sendiri, menyaksikan Allah, maka itulah orang yang tiap harinya dia menemukan Lailatul Qadar. Dia tidak menunggu hanya bulan itu. Setiap harinya dia menemukan Lailatul Qadar, sehingga sesaat dia bertafakkur, sesaat dia menyaksikan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 60 70 tahun ibadahnya. Bukan berarti dia tidak perlu lagi ini, tidak perlu lagi itu, tidak seperti itu. Mana dalilnya? Iya, tafakkur sesaat itu lebih baik daripada 60 70 tahun. Bukan berarti kita tafakkur saja, tidak perlu lagi ibadah, tidak begitu. Tidak begitu konsepnya. Namun inilah keistimewaannya umatnya Rasulullah, umurnya pendek-pendek tapi amaliyahnya itu melebihi umat-umat sebelumnya. Kualitasnya, kalau berkualitas tapi kalau amal saja yang banyak tapi tidak ada yang berkualitas, karena di situ dikatakan amal yang berkualitas, bukan amalnya yang banyak. Bukan amal cepat-cepat. Tarawih 23 rakaat tapi cepatnya minta ampun. Bagaimana itu? Seperti burung gagap yang mematuk biji-bijian itu. Nah, kita koreksi diri aja, koreksi diri kita. Maka orang-orang makrifat memang wajib untuk beriktikaf di dalam masjid hakiki. Nah, masjid hakiki ini adalah ini. Ini kubahnya, di dalam itu adalah di situ disimpan pikiran perasaan sehingga nanti tembus menyaksikan zatullah, Lailatul Qadar. Dia gembira, dia menikmati suasana itu. Dia merasakan Lailatul Qadar itu. Dia menyadari, melihat langsung apa sebenarnya Lailatul Qadar itu. Makanya kenapa dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kenapa juga dikatakan Allah itu Subhanahu wa ta'ala. Kenapa juga dikatakan bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini bagaimana? Kita ini masuk ke dalam rahimnya Allah. Masuk ke rahimnya Allah. Maksudnya bagaimana, Mas? Masuklah engkau ke dalam rahimnya Allah sebagaimana engkau sewaktu di rahim ibumu. Perhatikan. Coba perhatikan. Rasakan betul-betul. Coba hilangkan ini sesuatu. Alam ini, alam semesta ini. Ini kan alam semesta ini yang menjadi hijab. Alam semesta ini sesuatu termasuk yang berbentuk itu. Ini semua yang menghalangi pandangan suhud batin kita daripada melihat zat Allah itu. Kenapa kok Allah itu yang sangat nyata, kenapa tidak bisa dilihat? Bukan tidak bisa dilihat karena mata hati kita buta, tidak melihat zat Allah itu. Mata hati kita buta. Butanya karena kitanya yang melihat. Makanya supaya melihat atau bertemu atau sambung kepada Allah, harus hakikat Muhammad yang bersambung itu, hakikat Muhammad itu. Maka bertubuhlah jangan dengan tubuh jasmani. Kita bagi dua saja deh, jasmani rohani, biar tidak ribet. Nah, sekarang kita ini biasanya mungkin seumur hidup kita sampai sekarang mungkin ada merasakan tubuh kita itu yang ini. Iya apa tidak? Yang ini tubuh kita. Oh, tinggalkan paham-paham begitu. Lepas itu, lepas. Tubuhnya itu rasakan tubuh ruhani.
Caranya merasakan tubuh ruhani, menyadari tubuh ruhani itu rasakan, masuklah ke dalam. Nah, langsung saja ke Muhammad awal itu yang di dalam pusar. Rasakan itu. Rasakan ke situ. Nah, itu yang rasakan. Bertubuhkanlah itu. Bertubuhkan ruhani. Bertubuhkan ruh kudus itu, zat mutlak itu. Nah, kalau sudah bertubuhkan itu, batinnya itu adalah Allah itu sendiri. Di balik itu semua adalah Allah itu sendiri. Nah, baru bertubuhkan, berdirikan zat Allah itu. Setelah berdirikan zat Allah, berarti yang zahir, zahiru Rabbi, batinu abdi. Karena yang paling awal tuh, tiada berawal tuh Allah Ta'ala. Jadi yang paling zahir, yang paling batin, semuanya itu adalah Allah Ta'ala. Bukan mengatakan kita ini Allah, tidak. Maka ini dulu, perhatikan dulu. Ketika kita masih memandang sesuatu yang menghijab ini, maka kita tidak akan bisa melihat zat. Ini secara syariat kita yang melihat. Karena ini hijab semua, termasuk kita. Diri kita ini menghijab. Saking nyatanya Allah, saking terangnya Allah melebihi cahaya matahari, kok tidak kelihatan? Kok bisa? Nah, ahli-ahli yang mengaku ahli sengaja terus memperlesetkan ini, berkelok-kelok, padahal dia sebenarnya tidak mengerti tentang zat Allah itu. Dia belum bertemu Allah, dia belum melihat Allah, dia belum menyaksikan musyahadah kepada Allah. Menghayal, banyak cerita tentang Allah, tapi tidak pernah mengajak manusia kepada Allah. Sementara diri sendiri bingung, 7 keliling pusing kemana-mana, diputar-putarkan, nanti ketemu alam ini, alam ini. Itu semua hijab, itu semua kiasan-kiasan hadirin. Dan itu semua jangan sampai menghalangi kita untuk sampai kepada Allah, sampai kepada zat yang dimaksud itu. Cahaya kah, perasaan ini kah, ketemu ini kah, itu kan sesuatu. Saya tanya, cahaya itu sesuatu toh? Bukankah? Sesuatu. Cahaya putih, bening sebening-beningnya, tapi beningnya itu putih seperti putih lampu. Bukan yang dimaksud bening yang maharuang itu. Itu makhluk. Makhluk itu. Bukan itu tujuan. Pikiran-pikiran datang ini makhluk. Lalu bagaimana caranya bisa dihilangkan, Mas? Yang dihilangkan itu bukan sosoknya, rasa pengakuan itu, rasa penglihatan itu, rasanya rasa apa di situ? Kalau kita memandang si bentuk itu, memandang bahwa itu bahaya. Kita takjub kepada cahaya. Oh ini wali ini, oh wali ini, dalam perjalanan itu. Lah orang kan di dalam ilmu Nur Muhammad juga, di dalam ilmu tauhid tidak boleh lagi memandang selain daripada Nur Muhammad, selain daripada zat sifat asma af'al. Kenapa lagi masih memandang yang lain? Nah ini yang menghijab. Maka yang dikatakan ma'rifatullah itu ma'rifat zat, menyaksikan akan zat, musyahadah kepada zat. Masa kita mengajari orang, membuka apa semua kajian ma'rifatullah, baru dikasih saja prakteknya. Bagus, prakteknya bagus, tapi teorinya mana? Teorinya minimal 30% deh. Kuncinya untuk menggapai itu bagaimana musyahadah kepada Allah itu jalannya betul-betul jalan yang jangan terlalu ribet-ribet lah. Pahamkan itu tentang ma'rifatullah. Jangan sampai kita ini belum paham ma'rifatullah, ma'rifat zat itu, musyahadah kepada zat itu, baru kita mengajari orang. Nah ini yang menjadi kasihan orang-orang yang kedapatan seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beriktikaf, berdiam diri untuk menemukan Lailatul Qadar yang sesungguhnya. Maka diamkanlah pikiran dan perasaan kepada masjid hakikat itu. Hakikinya masjid yang sebenarnya yang ada pada dirimu. Baru engkau akan menemukan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka begitu hadirin. Ketika sudah menemukannya, maka itu akan nikmat senikmat-nikmatnya sampai engkau fana,
lebur keakuanmu, yang ada hanya keakuan Allah. Maka benarlah la ilaha illallah. Tidak ada yang ada selain Allah, tidak ada yang nyata melainkan Allah. Itu arti la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. La, tiada tubuh. Ilaha, tiada hati. Illah, tiada nyawa. Allah, tiada rahasia selain daripada Allah. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, zat, sifat, asma, af'al. Namun yang perlu diketahui, Allah itu ismu zat, sering diulang-ulang. Kemudian kuncinya itu jangan pernah kita terjebak ketika ada orang yang mengajarkan ma'rifat, siapapun, mau bagaimanapun tingginya, mau apapun penampilannya, apapun itu, kalau mengatakan bahwa zat Allah itu sesuatu atau berupa cahaya atau apa, untuk apa diikuti? Tinggalkan. Itu kalau pribadi al-fakir, pribadi kita. Karena jelas-jelas di sifat 20 itu tuh dijelaskan di sifat salbiyah. 5 sifat salbiyah itu. Wujudnya Allah itu seperti 5 itu ciri-cirinya. Salbiyah itu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Jadi kalau ada yang melenceng dari 5 ciri-ciri ini, untuk apa belajar sia-sia begitu? Ujung-ujungnya mengatakan kamu akan bertemu dengan lafaz Allah ini, nanti kamu tunjuk itu, asyhadu alla ilaha illallah, tunjuk ke situ, itulah Allah yang sebenarnya, la ilaha illallah. Ini yang berbahaya. Ada juga mengatakan kamu bayang-bayangkan dulu rupanya itu Allah, itulah Allah yang sebenarnya, la ilaha illallah. Ini kan jelas-jelas menyerupakan. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Tidak bisa dikatakan ini Allah. Wujud rohani juga bukan Allah. Tidak boleh dikatakan begitu. Bukan Allah itu. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Adanya Allah itu tidak punya tempat, tidak berbentuk. Di mana otak pikiran kita ini yang selalu mau ikut sama iblis, setan, luar dalam. Kemudian kita ini sering senantiasa diberikan ujian was-was. Was-was. Sudah belajar, ini was-was lagi. Was-was itu kerjaan setan. Setan dalam dirimu. Itu kerjaannya memang begitu. Maka was-was itu hilangkanlah dengan perbanyak istighfar, banyak sholawat. Banyakkan itu. La ilaha illallah, perbanyak. Pagi petang itu. Perbanyak juga surat An-Nas. Itu sebagai dalil saja, sebagai titian, wasilah, bukan tujuan. Artinya banyak-banyak itu sambil musyahadah kepada Allah. Hilangkan itu ya Allah. Was-was itu, was-was keraguan itu. Itu yang mau dikunci, itu yang mau dihilangkan sehilang-hilangnya. Nah, maka itulah tadi hadirin, kita kembali lagi makna sebenar-benarnya iktikaf. Jadi iktikaf itu ada 2. Iktikaf jasmania dengan iktikaf ruhania. Jadi kedua-duanya siapa yang memakainya maka dia orang-orang yang beruntung, tuflihun. Tidak menafikan salah satu. Solat juga begitu, tidak menafikan salah satu. Iktikaf juga begitu, khalwat juga begitu. Kalaupun ada yang menafikan, dia orang hakikat-hakikat saja, syariat-syariat saja, ya silakan, saya tidak ikut campur urusan itu. Artinya saya berprinsip punya prinsip bahwa keduanya harus dipegang. Tanpa mengaku kita bersyariat, berhakikat tanpa mengakuan. Namun secara syariatnya, secara kenyataannya dilakukan begitu, nah. Tapi tidak mengaku. Nah, namun dua-duanya ini tetap dipegang. Syariat dipegang, hakikatnya dipegang, dua-duanya. Kalau ada yang mau pegang satu-satu silahkan. Tidak jadi masalah juga dan tidak ada kerugian juga buat saya dan buat teman-teman lain. Namun kalau mau diikuti, alhamdulillah, kenapa tidak? Kenapa tidak dua-duanya? Kalau dimampukan Allah, kenapa tidak? Syariatnya jalan, hakikatnya jalan. Kan enak dua-duanya itu. Namun biasanya orang-orang yang ma'rifatnya kuat, spiritualnya kuat itu agak sulit memang kalau tanazzul itu yang sulit. Tanazzulnya ke syariat itu.
Ketika sudah tanazul, memperbaiki syariat itu yang paling sulit, karena ilmu paling tinggi itu adalah syariat yang bermakrifat itu. Karena banyak cabang-cabangnya ilmu syariat itu banyak. Ilmu fikih, belum lagi ilmu mawarisnya itu termasuk fikih, belum lagi ilmu-ilmu ininya. Oh, masya Allah, banyak sekali fikih itu, ribet, banyak. Belum lagi hukum-hukum ini dan sebagainya kalau mau dipelajari loh. Tapi kalau mau yang inti-intinya saja kayak mengurus jenazah dan sebagainya, alhamdulillah, mudah-mudahan minimal inti-intinya. Cara-cara sholat 5 waktu tahu, cara-cara jamak qashar tahu, kodoknya sholat tahu. Ini minimal itulah. Tidak perlu sampai ini kalau umur sudah tua ya. Kalau masih muda ya, kalau ada pengetahuan begitu ya silakan diambil, dijadikan wawasan luas, karena ilmu Allah itu luas. Nah, begitu hadirin semulakan, itulah tadi kunci sebenarnya iktikaf. Lebih baik lakukan keduanya atau tinggalkan salah satu, begitu. Terserah saja, mau tinggalkan salah satu, mau tidak pakai dua-duanya juga terserah saja. Mau pakai dua-duanya boleh juga. Jadi seperti itu. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.